Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Lutfi Alifah Rama, NIM 1831311107 dari kelas PIAUD 4D. Di sini saya akan memaparkan beberapa cara atau metode untuk menstimulus kesadaran diri anak usia 4-5 tahun. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia tersebut meliputi yang pertama, menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan. Yang kedua, mengendalikan perasaan. Yang ketiga, menunjukkan rasa percaya diri. Yang keempat, memahami peraturan dan disiplin. Yang kelima, memiliki sikap gigih dan tidak mudah menyerah. Yang keenam, bangga terhadap hasil karya sendiri. Ada 6 aspek perkembangan anak usia dini. Yang pertama, 6 nilai agama moral. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, fisik motorik. Yang keempat, sosial emosional. Yang kelima, seni. Yang keenam, bahasa. Pada aspek perkembangan sosial emosional menjadi salah satu aspek yang akan mempengaruhi kehidupan anak pada masa yang akan datang. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih kesadaran diri itu? Kesadaran diri adalah keadaan di mana seseorang memahami diri sendiri dengan setepat-tepatnya. Seseorang memiliki kesadaran diri jika ia mampu memahami emosi dan mood yang dia rasakan, kritis terhadap informasi tentang dirinya, dan sadar tentang dirinya yang nyata. Kesadaran diri adalah memperlihatkan kemampuan diri, mengenalkan perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Ketika anak dapat mengatur emosi dengan lebih efektif, maka ia akan lebih tangguh dalam menghadapi keadaan yang menyebabkan ia stres. Selain itu, anak lebih berani menghadapi orang asing yang menunjukkan sikap ramah, sahabat, dan selalu tersenyum. Keberanian ini muncul akibat kesadaran diri yang terbentuk sejak usia dini. Contohnya, terjabar pada kompetensi dasar 2.5, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan percaya diri. Cara memberi salam pada guru ataupun temannya, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara untuk berani tampil di depan teman, guru, orang tua, dan lingkungan sosial seperti menari, kemudian menggambar kalau dia bisa memiliki kemampuan dalam menggambar, terus bernyanyi, atau bahkan menghafalkan juz-juz amma kayak gitu. Atau bahkan dia bisa menghafalkan juz amma. Jadi dia berani tampil di depan guru, teman, orang tua, atau lingkungan sosial. Yang ketiga, cara menyampaikan keinginan dengan santun. Misalnya,
Ini seperti, Bunda, aku ingin main itu, tapi dengan bahasa yang lebih santun. Bunda, aku ingin bermain itu, boleh enggak Bunda? Terus bundanya menjawab, boleh silakan, asal nanti dibereskan ya. Seperti itu. Titik 6. Memiliki perilaku yang mencerminkan taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. Pertama, aturan bermain. Seperti sebelum kita bermain, kita harus terlebih dahulu memiliki aturan yang harus ditetapkan. Jadi nanti tidak boleh ada yang curang seperti itu. Juga bisa tidak boleh melewati garis tersebut. Terus jika kalah tidak boleh menangis, atau bahkan yang menang tidak boleh mengejek yang kalah. Seperti itu aturannya. Yang kedua, cara mengingatkan teman bila bertindak tidak sesuai dengan aturan sebelumnya. Misalnya, maaf mas, kamu melewati garis, jadi walaupun kamu menang, itu kamu bakal jadi kalah gitu. Sebelum itu kita terapkan terlebih dahulu aturannya itu di awal. Jadi biar anak itu ketika dia menang walaupun melewati garis tetap saja kalah seperti itu. 2.7 memiliki perilaku mencerminkan sikap sabar. Bisa mau menunggu giliran, kemudian mendengarkan orang lain saat berbicara untuk melatih kedisiplinan. Contohnya, cara antri. Contohnya itu saat berantri mengambil makanan, kemudian berantri atau menunggu giliran untuk bercuci tangan, atau bahkan berantri dalam kegiatan bermain hingga tuntas. Yang kedua, cara menyelesaikan tugas hingga tuntas. Jadi ketika guru itu memberi aba-aba untuk tugasnya suruh mewarnai misal rumah, dia harus bisa menyelesaikan gambar rumahnya itu sampai benar-benar selesai. Dan dia bangga dengan hasil karyanya sendiri. Dan memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. Perilaku mandiri. Misal kita itu disuruh mewarnai gambar Doraemon seperti itu. Jadi kita melakukan menggambar Doraemon tersebut dengan cara sendiri. Kemudian cara menenangkan diri dan temannya dalam berbagai situasi. Semisal kan tadi habis jatuh ya anak tersebut. Nah itu tadi. Terus kemudian kita bantu menolongnya, kasih obat. Kemudian menenangkannya itu kita bisa dengan, kalau anak tersebut menangis, kita tepuk baunya biar sedikit reda nangisnya. Kemudian ada lagi, jangan sampai kita mengolok teman yang jatuh tersebut sampai dia menangis. Kemudian yang keempat itu senang berbagi makanan maupun mainan. Semisal saya mempunyai roti, saya akan bagi ke teman saya kalau dia mau. Ketika dia tidak mau, ya jangan dipaksa seperti itu. Dan ketika saya memiliki mainan puzzle, saya akan mengajak teman saya untuk bermain bersama-sama dengan saya. Seperti itu. 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama. Contohnya seperti
cara menghargai karya teman. Semisal dia itu lebih jago dalam mewarnai, ya nggak apa-apa dia itu lebih jago, tapi jangan sampai kita mengejek yang tidak bisa mewarnai. Jadi lebih baik kita harus gambaran kamu bagus gitu, kayak memujinya. Metode yang saya gunakan di sini itu ada 2, yaitu metode kebiasaan dan bercakap-cakap. Metode kebiasaan itu dimana memberikan stimulus dan adanya respon pada setiap harinya, dan hal tersebut dikenang darinya hingga kini. Jika dibiasakan, anak diberikan stimulus, lalu anak itu merespon, maka akan menjadi kebiasaan. Dari itu mengendalikan perasaan anak tersebut. Tersebut bisa dilakukan berulang-ulang dengan variasi yang berbeda. Kemudian metode bercakap-cakap, seperti metode ini mengajarkan kita untuk melatih anak itu bercerita, seperti metode bercakap-cakap. Di sini itu kita harus saling interaksi. Jadi berdialog dengan teman, mungkin dengan guru atau dengan orang tua, atau ketika saat bermain dengan teman itu kita pasti akan melakukan interaksi. Misal bercakap-cakapnya itu seperti gini, ayo kita main yuk, gitu toh. Terus habis itu temennya menjawab, main apa? Kemudian itu menceritakan apa yang akan diceritakan, semisal dongeng. Terus disitulah ada interaksi. Mau tahu tidak bagaimana menstimulusnya? Saksikan video saya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yang ini aja, Bu. Baik, oke. Ini nanti ya, Bu. Iya. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Tredung. Mbak Sabrin nyanyi apa? Nyanyi yang ibu ajarin tadi, burung kakak tua. Tapi kok burungnya belum diwarnai? Iya, Bu, ini baru daunnya. Baiklah, baik. Ini anak ke depan mau membaca surat pendek Al-Ikhlas. Metode kebiasaan dan metode bercakap-cakap, kita sudah bisa menstimulus kesadaran diri anak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.